Halo, perkenalkan nama saya Nyoman Maniko Pasginanta dengan NIM 19 10 12 80. Di video kali ini saya akan menjelaskan sekilas codingan dan juga tampilan dari website yang sudah saya buat. Perlu diketahui, website ini merupakan proyek dari UAS. Website ini terbuat dari Laravel dan tampilannya menggunakan CSS dari Bootstrap. Baik, tanpa ada basa-basi, mari kita lihat. Let's go. Langsung kita lihat di Google Chrome. Nah, di sini sudah tertampil website saya. Perlu diketahui, website ini merupakan sebuah website pribadi, yaitu website saya sendiri, di mana website ini digunakan untuk memperkenalkan diri lewat online atau lewat website. Dan di sini, mari kita lihat di tampilan terdapat slide. Di sini terdapat 3 slide dan di atasnya terdapat navigation bar. Navigation bar ini membantu para pengunjung untuk mengarahkan ke halaman yang ingin dituju. Dan di sini juga para pengunjung bisa berinteraksi dengan yang ada di tampilan website ini. Seperti contoh di slide, pengunjung bisa men-next atau me-previous sebelumnya seperti ini. Dan juga pengunjung bisa melakukan atau mengeklik di navigation bar. Seperti contoh, ketika pengunjung ingin mengetahui tentang saya, pengunjung bisa mengeklik di sini about me atau di navigation bar. Misalnya saya contohkan, saya mengekliknya di slide. Ketika saya klik, nah maka akan tampil ke halaman about. Halaman about ini berisi tentang data-data saya, seperti nama dan seperti foto-foto atau portfolio saya. Seperti contoh di sini terlihat ini nama saya, terdapat foto saya, ini nama saya Nyoman Maniko Pasginanta. Saya merupakan seorang student atau mahasiswa dan saya ingin bercita-cita menjadi programmer, serta saya suka bermain game walaupun tidak terlalu jago. Di sini terdapat tentang saya menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya di bawahnya, di sini masih loading, masih diproses. Di sini terdapat portfolio saya, di mana terdapat foto-foto saya. Seperti dilihat, ini masih diproses. Nah, sudah kelihatan. Ini terdapat 6 dari foto-foto atau portfolio saya. Selanjutnya, ketika pengunjung ingin mengontak atau mengirimkan saya pesan, maka pengunjung bisa mengeklik di navigation bar, yaitu kontak. Ketika diklik, maka pengunjung akan diarahkan ke halaman kontak. Halaman kontak ini adalah khusus untuk pengunjung yang ingin menghubungi saya. Seperti contoh, pengunjung dapat melihat di sini tampilan tentang saya. Dan ini misalnya seperti kontak saya dari WhatsApp, Facebook, dan juga IG atau Instagram. Dan di sini saya memasukkan fitur di mana ketika pengunjung mengeklik misalnya seperti contoh Instagram saya, maka pengunjung akan diarahkan ke halaman akun Instagram saya. Seperti ini contohnya, pengunjung bisa mengetahui lebih banyak tentang saya di Instagram. Begitu juga dengan di Facebook dan yang lainnya. Seperti selanjutnya, ketika pengunjung ingin mengirimkan pesan melewati website, pengunjung bisa mengisi data-data di kontak me ini. Seperti contoh, pengunjung mengisi nama. Seperti contoh, saya sebagai pengunjung dan saya ingin mengirimkan pesan kepada pemilik web. Seperti contoh, nama saya, email, misalnya sebagai contoh. Selanjutnya kontak nomor kita acak. Selanjutnya pesan yang ingin kita sampaikan. Wow, website bagus. Seperti ini contohnya. Nah, di sini terdapat fitur. Mari kita lihat. Ketika diklik, nah, karena email harus berisi seperti contoh @gmail.com. Karena di sini tidak terisi, maka pesan ini tidak dikirimkan karena ada sesuatu yang salah. Mari kita isikan.
selanjutnya ketika di submit, maka akan diproses oleh web dan akan dikirimkan ke database penyimpanan. Selanjutnya, nah di sini akan dikembalikan dengan pesan yang tadi berhasil dikirimkan. Di sini terlihat berarti pesan yang dikirimkan pengunjung berhasil dikirimkan ke pemilik web. Dan di sini juga saya isikan fitur ketika pengunjung misalnya ingin mereset semuanya, pengunjung bisa mengeklik tombol reset. Tombol reset ini untuk mengulangi mengisikan data seperti contoh. Nah, selanjutnya login di sini ketika klik navigation bar login maka diarahkan ke halaman login. Login di sini hanya khusus untuk admin. Admin hanya tahu username dan passwordnya. Seperti contoh, ketika admin ingin login maka admin harus mengisikan username-nya seperti contoh teman, ini username-nya dan passwordnya. Nah, seperti contoh saya salah sini. Ketika ingin login maka klik login, maka akan diarahkan ada yang salah karena di sini terdapat password atau email saya salah. Mari kita ulangi. Ini merupakan fitur dari halaman login. Ketika username dan passwordnya tidak sesuai maka akan dikirimkan sebuah pesan, yaitu email atau password salah. Mari kita ulangi. Nah, sekarang coba kita login. Maka selanjutnya kita diarahkan ke halaman admin. Di sini kita sudah sampai di halaman admin. Di halaman admin ini adalah halaman yang khusus untuk admin, bisa mengecek pesan, dan mungkin nanti website ini akan dikembangkan lagi. Untuk sementara hanya bisa mengecek pesan-pesan masuk dari para pengunjung. Di contoh, ketika admin ingin mengecek pesan, admin bisa ngeceknya lewat slide ini ataupun di atas ada pesan. Di contoh, kita akan mengkliknya di sini. Admin ingin mengecek pesan dan klik cek pesan. Nah, maka akan ditampilkan ke halaman pesan page. Di sini halaman ini akan menampilkan pesan-pesan yang masuk dari para pengunjung. Di sini terlihat banyak sekali pesan yang sudah masuk dan kita juga bisa berinteraksi dengan data-data ini. Seperti contoh, ketika kita mengklik detail, nah di sini terdapat option, ada detail, ada delete. Ketika kita mengklik detail, maka dia akan menampilkan semua data dari pengunjung tadi, data dan pesan dari pengunjung yang mengirimkan pesan ini. Seperti contoh, ini terdapat namanya Nyoman Menkosuginanta dengan emailnya berikut. Nah, pesannya adalah, wah websitenya bagus gitu. Ketika admin ingin mengedit, karena di sini admin bisa melakukan segalanya, maka klik edit. Selanjutnya akan diarahkan ke halaman edit. Halaman edit ini akan merubah data atau mengedit data dari data yang dikirimkan tadi. Seperti contoh, saya rubah ini Nyoman menjadi Nyoman Star misalnya, dan message-nya WKWK. Selanjutnya kita simpan, maka dia akan berubah yang tadi. Nah, di sini dia akan berubah, data yang tadi diedit akan berubah sesuai dengan data yang kita kirim di edit tadi. Nah, seperti contoh di sini. Selanjutnya, untuk option selanjutnya yaitu delete. Ketika ingin mendelete, kita hanya perlu mengklik ini, maka pesannya akan terhapus. Seperti contoh, klik delete, lalu nah terdapat pesan berhasil dihapus, yang berarti kita tidak bisa melihat pesan itu karena pesan itu sudah dihapus. Selanjutnya
adalah tombol logout. Nah, di sini di navigation bar ketika admin ingin logout, admin mengeklik yang di navigation bar. Di sini terlihat nama admin itu sendiri. Ketika klik maka admin bisa logout dengan menekan tombol merah ini. Klik logout, maka akan diarahkan ke halaman login lagi. Selanjutnya jika klik kembali maka akan diarahkan ke halaman home seperti biasa. Itulah pembahasan dari tampilan websitenya. Sekarang untuk tampilan dari atau sekilas codingnya ada berikut saya tampilkan. Nah, di sini ini merupakan codingan dari welcome.page, di mana codingan ini sudah tersambung ke Bootstrap untuk mempercantik tampilannya atau membuat CSS dan memperindah tampilan dari website tersebut. Selanjutnya di sini merupakan codingan navbar tersebut yang berisi nama watermark atau brandnya Maniko, dan isi dari navigation bar tersebut home, about, kontak dan sebagainya. Di sini terdapat sebuah logika di mana ketika ada login atau admin ada login, maka dia akan berubah menjadi menu drop down yang berisi admin page dan pesan dan logout seperti yang tadi saya perlihatkan. Seperti kalau tidak ada session login maka dia akan menampilkan hanya login saja seperti kita sebagai pengunjung seperti itu. Dan di sini merupakan codingan dari slide tersebut. Perlu diketahui codingan slide ini sudah disediakan oleh Bootstrap. Kita perlu hanya memakainya dan mengubahnya sedikit sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini terlihat ini merupakan sebuah codingan dari slide saya. Di sini terlihat dan terdapat 3 slide, yang mana 1, 2, dan 3. Dan ini merupakan JavaScript-nya. JavaScript ini berfungsi untuk membuat website itu responsif. Selanjutnya kita masuk ke halaman ke codingan about. Di sini navigation bar-nya itu tetap sama, di mana navigation bar ini saya copy paste dari halaman sebelumnya agar terlihat sama satu dengan yang lainnya. Di sini seperti yang dilihat tadi terdapat foto saya. Berikut adalah codingannya, foto yang berbingkai bulat dengan panjang 280 pixel dan tinggi 240 pixel. Di sini terdapat nama saya di bawah foto tersebut dan keterangan saya. Di sini selanjutnya ada about me yang tadi ada tentang saya berbahasa Inggris. Di sini terdapat selanjutnya di codingan di bawahnya ini merupakan codingan dari portfolio saya, di mana terdapat 6 portfolio, di mana terdapat 6 foto dengan panjang dan lebar tersebut. Selanjutnya ke halaman kontak. Halaman kontak di sini codingannya mirip dengan halaman sebelumnya, di mana navigation bar-nya akan menampilkan atau sama seperti sebelumnya, terdapat logika jika ada login. Selanjutnya di sini terdapat jumbotron. Jumbotron ini menampilkan foto saya, nama saya. Di sini terdapat nomor kontak WA saya dengan ikonnya. Ini merupakan codingan ikonnya. Dan ini dan Facebook, ikon Facebook di sini akan mengarahkan ke halaman Facebook saya, dan ini codingan nama Instagram saya seperti berikut. Ini merupakan mengarah ke halaman Instagram saya. Di sini merupakan sebuah jumbotron dan juga terdapat logika di dalamnya. Nah, di sini saya menggunakan form untuk mengirim datanya. Form ini
mengirimnya menggunakan metode POST di sini. Di berikut, lanjutnya ke halaman login. Di halaman login mirip dengan halaman, tapi tidak berisi navigation bar, hanya berisi form yang dimana menggunakan metode POST. Nah, yang tadi dari kontak blade ini seperti sebelumnya saya belum jelaskan, form ini dengan mengirimkan metode menggunakan POST, menggunakan web rute dari web.php ini. Di sini kita bisa melihat ketika mengirimkan pesan, maka rutenya menggunakan POST atau metode POST. Itu juga dengan lain-lainnya. Di kontak kita menggunakan mengirimkan pesan di kontak page to, kita mengirimkan pesan menggunakan metode POST ke halaman admin. Begitu. Ini merupakan codingan untuk rute-rute sesuai dengan metode-metodenya seperti get, post, dan lainnya. Selanjutnya di halaman admin sama seperti halaman welcome, mirip, cuman berbedanya di sini terdapat rute pesan atau cek pesan yang dimana ini mengarah ke rute pesan. Rute pesan ini didapat dari web rute ini, web.php ini dengan Laravel, dimana di sini ini merupakan rutenya dengan bernama pesan, yang mengambil pesan dari pengunjung controller. Selanjutnya untuk yang lainnya, untuk pesan ditampilkan untuk awalnya mirip dengan navigationnya tetap sama, saya copy paste. Nah, di sini saya tampilkan menggunakan rute get. Selanjutnya saya ambil datanya dari database di tabel pengunjung. Selanjutnya saya tampilkan di sini menggunakan perulangan for each. Di sini seperti berikut codingannya. For each pesan sebagai data. Nah, ini merupakan ini diambil dari pengunjung.controller ini. Sebelum kita mengaksesnya ke database, kita lakukan functionnya di pengunjung controller. Nanti saya jelaskan. Selanjutnya di edit tetap sama, tetapi di sini menggunakan metode patch, sama seperti post. Patch di sini mengirimkan data dan menyimpannya ke database, tapi mengirimnya sesuai dengan ID yang dimana nanti ada logika editnya, dimana sesuai dengan ID-nya dicari, kita melakukan kayak prepare statement dulu SQL-nya, dimana nanti saya jelaskan di pengunjung controller. Ini mengirimkan data-datanya ke pengunjung controller dulu, untuk nanti akan diedit di pengunjung controller, nanti akan memprosesnya sehingga data yang atau ID pengunjung akan mengubah data-data dari sesuai ID pengunjung, itu maksud saya. Selanjutnya di detail menampilkan semua yang data-data sesuai ID pengunjung. Kenapa saya memilih ID? Karena ID itu bersifat primary key. Selanjutnya di sini merupakan tambahan dari CSS saya. Di sini digunakan untuk membuat atau memaksimalkan dari CSS dari Bootstrap. Selanjutnya di pengunjung controller. Nah, di sini merupakan sebuah terdapat logika-logika dari dalam website tersebut. Di sini seperti index, function index ini saya gunakan berfungsi untuk menampilkan data-data yang ada di tabel pengunjung. Selanjutnya function create untuk mereturn view atau mengembalikan tampilan di kontak. Ketika diklik kontak maka akan menampilkan kontak. Selanjutnya ketika pengunjung mengisikan data di halaman kontak, maka akan dikirimkan ke function store. Function store ini akan menangkap dan menyimpannya ke dalam database. Selanjutnya
function show adalah detail, sama seperti function create atau function index. Dia akan sama seperti function index, dia menampilkan data sesuai dengan ID dari pengunjung tersebut. Selanjutnya diedit, dia akan mengirimkan return view atau tampilan dari halaman edit. Selanjutnya data-data dari edit tersebut yang sudah diedit maka akan dikirimkan ke function update menggunakan rute patch tersebut di sini. Ini merupakan rutenya, di sini bisa dilihat patch ke pengunjung controller.update, bisa dilihat di sini. Selanjutnya kembali ke pengunjung controller. Selanjutnya kita bahas tentang destroy. Destroy ini akan mengambil ID pengunjung dengan karena di dalam SQL ini atau di database agar memudahkan untuk menghapus sesuai dengan datanya, maka kita harus memerlukan ID-nya. Seperti contoh menghapus data di mana ID pengunjungnya misalnya 15, maka misalnya nama pengunjung yang ID-nya 15 adalah Made, maka kita ingin menghapus Made, maka kita perintahkan atau lakukan saja penghapusan sesuai dengan ID-nya. Maka ketika ID-nya sudah didapat, maka semua datanya otomatis juga terhapus. Baik, sekian dari pembahasan saya. Kalau ada salah kata atau kurang pahamnya penjelasan, harap dimaklumi, dan semoga kita sehat selalu. Dan untuk terakhir, saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa.